Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Hari itu, Gus Yahya berdiri di podium dengan keteguhan hati. Ia memberikan pembelaan terbuka terhadap Habib Ba'alwi, seorang ulama muda yang tengah menghadapi tuduhan kontroversial terkait pernyataannya yang dianggap menyimpang oleh sebagian pihak. Kita tidak boleh terburu-buru menghakimi seorang ulama. NU berdiri di atas asas tabayun dan rahmatan lil alamin, ia ucapnya lantang, menggema di ruang rapat PBNU. Namun, pembelaan tersebut tidak diterima dengan tangan terbuka oleh semua pihak. Beberapa tokoh konservatif di PBNU, yang selama ini menjaga ketat tradisi dan prinsip organisasi, merasa gerah dengan langkah Gus Yahya. Mereka menganggap sikap itu sebagai ancaman terhadap stabilitas organisasi. Apakah ini berarti kita harus mengabaikan prinsip dasar NU demi solidaritas buta? Salah satu pengurus konservatif bersuara keras. Pro dan kontra mulai menyeruak. Gus Yahya tetap tenang, tapi ia menyadari bahwa ini baru awal dari konflik yang lebih besar. Di luar ruang rapat, suara-suara dukungan dan kritik mulai bergulir seperti gelombang yang tak bisa dihentikan. Suasana di ruang sidang PBNU berubah drastis. Jika biasanya diskusi berjalan santai dan penuh canda, kini ketegangan terasa pekat. Beberapa pengurus mulai menahan diri untuk berbicara terlalu bebas, khawatir memicu konflik lebih besar. Semua mata tertuju pada Gus Yahya, yang kini menjadi pusat perhatian dan kontroversi. Setiap argumen yang ia lontarkan mendapat respons tajam dari lawan politiknya di organisasi. Keputusan seperti ini tidak bisa diambil secara sepihak. Gus Yahya salah satu tokoh konservatif. Gus Yahya, meski mendapat tekanan, berusaha tetap memimpin rapat dengan kepala dingin. Saya tidak mengambil keputusan sepihak. Saya mengingatkan kita semua untuk kembali pada prinsip dasar, keadilan dan tabayun, jawabnya tegas. Namun, ketegangan semakin memuncak ketika pembahasan beralih ke isu mendasar tentang arah organisasi. Para pengurus konservatif mulai menunjukkan kekompakan mereka dalam menolak pendekatan Gus Yahya. Sementara itu, para pendukungnya terlihat lebih berhati-hati, seolah menunggu waktu yang tepat untuk bersuara. Kubu konservatif mulai menguatkan barisan. Mereka mengadakan pertemuan tertutup untuk membahas langkah selanjutnya dalam menghadapi kebijakan Gus Yahya. Kita tidak bisa membiarkan organisasi ini kehilangan arah. NU harus tetap menjadi penjaga tradisi, bukan alat untuk melindungi individu tertentu, ia ucap seorang tokoh senior dengan nada tegas. Mereka merasa bahwa pembelaan Gus Yahya terhadap Habib Ba'alwi adalah bentuk kompromi yang mengancam nilai-nilai dasar organisasi. Jika kita membiarkan ini, maka kita membuka pintu bagi munculnya ide-ide yang tidak sesuai dengan manhaj NU, ditambah salah satu anggota lainnya. Di sisi lain, kubu konservatif juga mulai membangun narasi di luar ruang rapat. Mereka menggunakan pengaruhnya di media untuk menyampaikan kritik secara halus namun tajam terhadap Gus Yahya. Bagi mereka, ini bukan lagi sekadar konflik internal, melainkan perjuangan untuk mempertahankan identitas NU. Meski mendapat serangan dari kubu konservatif, Gus Yahya tak sepenuhnya berdiri sendiri. Kubu moderat mulai menunjukkan dukungannya secara perlahan. Mereka percaya bahwa sikap Gus Yahya mencerminkan nilai inklusivitas dan solidaritas yang menjadi inti NU. Kita tidak boleh terjebak pada kekakuan tradisi hingga melupakan nilai-nilai kemanusiaan, ujar salah satu pengurus moderat dalam sebuah pertemuan. Mereka melihat langkah Gus Yahya sebagai upaya menjaga keharmonisan di tengah perbedaan pandangan. Habib Ba'alwi juga bagian dari kita, dan kita harus memberikan ruang untuk tabayun sebelum menghakimi. Dukungan ini memberi Gus Yahya secercah harapan. Ia menyadari bahwa perjuangannya tidak mudah, tetapi kehadiran kubu moderat memberinya keyakinan bahwa masih ada yang percaya pada visi besar yang ia usung. Namun, ia tahu bahwa tantangan terbesar belum usai. Kritik terhadap Gus Yahya mulai muncul secara terbuka, tidak lagi terbatas pada ruang rapat atau pertemuan tertutup. Beberapa pengurus bahkan berani menyampaikan ketidaksetujuan mereka di media. Kami merasa bahwa pembelaan ini terlalu emosional dan tidak objektif, ujar seorang pengurus konservatif dalam sebuah wawancara. Kritik tersebut semakin memperkeruh suasana.
Sebagian pihak mulai mempertanyakan apakah Gus Yahya mampu memimpin organisasi sebesar NU di tengah tekanan yang begitu besar. Namun, Gus Yahya menanggapi kritik ini dengan tenang. Saya siap mendengarkan kritik, selama itu membangun. Namun, saya juga meminta kita semua untuk tidak melupakan esensi dari NU, persatuan dan keadilan. Meski begitu, Gus Yahya mulai merasakan beban yang semakin berat. Ia tahu bahwa posisinya sebagai ketua PBNU tidak hanya menuntut keberanian, tetapi juga kebijaksanaan dalam menghadapi perbedaan. Di tengah badai kritik, ia tetap berusaha menjaga langkahnya, meskipun jalan yang harus ditempuh semakin terjal. Petisi resmi untuk mengusir Habib Ba'alwi dari acara-acara resmi NU mulai beredar di kalangan pengurus. Petisi ini ditandatangani oleh sejumlah tokoh konservatif yang merasa kehadiran Habib Ba'alwi membawa pengaruh buruk terhadap citra organisasi. Ini bukan tentang individu, tetapi tentang menjaga marwah NU, tegas salah satu penggagas petisi dalam sebuah rapat informal. Petisi tersebut semakin memperburuk situasi di tubuh NU. Banyak yang melihat langkah ini sebagai bentuk eskalasi konflik yang tak terhindarkan. Sebagian pengurus moderat menyayangkan tindakan ini dan menganggapnya sebagai upaya untuk menyingkirkan Habib Ba'alwi secara sepihak tanpa proses yang adil. Namun, bagi kubu konservatif, langkah ini dianggap perlu untuk menyelamatkan organisasi. Gus Yahya menanggapi petisi tersebut dengan nada tenang tetapi tegas. NU adalah rumah bagi semua ulama. Mengusir seseorang tanpa tabayun berarti kita mengingkari prinsip dasar organisasi ini, ujarnya di depan para pengurus. Namun, ia menyadari bahwa posisinya semakin terpojok. Situasi semakin panas ketika suara-suara yang mendesak Gus Yahya mundur mulai menguat. Beberapa pengurus merasa bahwa konflik ini tidak akan berakhir selama Gus Yahya tetap memimpin. Mereka menganggap langkah-langkahnya terlalu kontroversial dan lebih banyak memecah belah daripada menyatukan. Jika beliau tidak bisa menjaga keharmonisan di tubuh NU, maka sudah seharusnya beliau mundur demi kebaikan bersama, ujar salah satu tokoh konservatif dalam sebuah wawancara media. Seruan ini mendapat sambutan dari sebagian besar kubu konservatif, yang semakin solid dalam barisan mereka. Namun, Gus Yahya tetap bersikukuh. Dalam sebuah pernyataan terbuka, ia mengatakan, saya di sini bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk menjaga NU tetap menjadi rumah besar bagi semua golongan. Jika ada perbedaan, mari kita selesaikan dengan dialog, bukan dengan memaksa seseorang mundur. Krisis internal ini mencapai puncaknya ketika sejumlah pengurus mendesak diselenggarakannya Muktamar Luar Biasa, MLB. Desakan ini diajukan sebagai cara untuk mencari resolusi terhadap konflik yang kian memanas. Meskipun ada kekhawatiran bahwa MLB justru akan memperdalam perpecahan, kubu konservatif berhasil mengumpulkan cukup dukungan untuk merealisasikan acara tersebut. MLB diselenggarakan di sebuah kota kecil dengan penjagaan ketat. Suasana di arena muktamar penuh ketegangan. Para pengurus dari berbagai kubu hadir dengan agenda masing-masing, dan semua mata tertuju pada Gus Yahya. Bagi sebagian pihak, MLB adalah harapan untuk menyelesaikan konflik, tetapi bagi yang lain, ini adalah ancaman nyata bagi posisi Gus Yahya. Dalam pidato pembukaannya, Gus Yahya menegaskan bahwa MLB seharusnya menjadi ajang untuk memperkuat ukhuwah, bukan tempat untuk saling menjatuhkan. Namun, ia tahu bahwa suasana muktamar ini jauh dari kata kondusif. Perpecahan di antara para pengurus begitu nyata, dan semuanya bergantung pada hasil sidang berikutnya. Gus Yahya dan tim pendukungnya memanfaatkan forum MLB untuk memaparkan argumen mereka. Dalam presentasinya, ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan ukhuwah dalam NU. Ia juga mengingatkan bahwa organisasi ini didirikan di atas prinsip inklusivitas, bukan eksklusivitas. Kita harus ingat, NU bukan hanya milik satu golongan. NU adalah wadah bagi semua ulama dan umat, tanpa memandang latar belakang mereka, ucap Gus Yahya dengan penuh semangat. Timnya juga menghadirkan bukti-bukti bahwa langkah yang diambil selama ini sesuai dengan prinsip organisasi. Namun, argumen ini tidak diterima begitu saja. Kubu konservatif menyampaikan serangkaian kritik yang tajam, mempertanyakan keputusan-keputusan Gus Yahya yang dianggap kontroversial. Mereka menuduh bahwa kepemimpinannya cenderung mengabaikan suara mayoritas demi kepentingan kelompok tertentu. Perdebatan di forum MLB mencapai puncaknya. Kubu konservatif mempresentasikan bukti-bukti yang menurut mereka menunjukkan bahwa Gus Yahya telah melanggar prinsip-prinsip NU. Mereka menyoroti pembelaannya terhadap Habib Ba'alwi, yang dianggap terlalu berani dan tidak sesuai dengan tradisi organisasi. Di sisi lain, kubu moderat tidak tinggal diam. Mereka menekankan bahwa apa yang dilakukan Gus Yahya adalah bagian dari upaya menjaga inklusivitas dan keadilan. NU tidak boleh menjadi organisasi yang mudah dipecah hanya karena perbedaan pandangan,
seru salah satu pendukung Gus Yahya. Namun, suasana semakin panas ketika kedua kubu saling melempar tuduhan. Beberapa pengurus bahkan mulai mempertanyakan integritas masing-masing pihak. Di tengah suasana yang kacau, Gus Yahya tetap berusaha menjaga ketenangan. Perbedaan pendapat adalah hal wajar, tetapi jangan sampai ini merusak ukhuwah di antara kita, ucapnya dengan nada tegas. Tetapi, apakah seruan tersebut cukup untuk meredam konflik yang sudah terlanjur memanas? Serangan terhadap Gus Yahya semakin tajam. Kubu konservatif melancarkan kritik yang semakin personal, menuduh kepemimpinannya tidak hanya merusak stabilitas organisasi, tetapi juga mengancam fondasi nilai-nilai NU. Kita sedang berada di ambang krisis identitas, dan itu karena kepemimpinan yang tidak berpijak pada tradisi kita, ujar salah satu tokoh konservatif dalam forum terbuka. Kritik itu tidak hanya datang di ruang sidang, tetapi juga melalui berbagai media. Artikel dan opini dari tokoh konservatif memenuhi pemberitaan, memperkuat narasi bahwa Gus Yahya telah gagal menjaga harmoni di tubuh NU. Beberapa bahkan menuduhnya menggunakan jabatan untuk melindungi pihak-pihak tertentu yang kontroversial. Meski terus diserang, Gus Yahya tetap bertahan dengan sikapnya. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa keputusannya selalu didasarkan pada prinsip keadilan dan tabayun. Namun, ia juga menyadari bahwa tekanan ini mulai menggoyahkan kepercayaan sebagian pengurus yang sebelumnya mendukungnya. Menyadari situasi yang semakin genting, Gus Yahya mengundang para pengurus dari kedua kubu untuk berdialog secara terbuka. Ia berharap dialog ini bisa menjadi langkah awal untuk meredakan konflik dan menemukan solusi damai. Kita tidak bisa terus seperti ini. Jika NU terpecah, yang dirugikan bukan hanya kita, tetapi umat, ujarnya dalam pembukaan dialog. Namun, harapan tersebut segera pupus. Perbedaan pandangan antara kedua kubu terlalu tajam. Kubu konservatif menuntut langkah tegas untuk mengembalikan NU ke jalur yang mereka anggap benar, sementara kubu moderat mempertahankan pandangan inklusif yang diusung Gus Yahya. Alih-alih menemukan solusi, dialog justru berubah menjadi ajang saling serang. Kekecewaan menyelimuti hati Gus Yahya. Ia menyadari bahwa dialog yang gagal ini akan memperburuk situasi. Namun, ia tetap bertekad untuk melanjutkan perjuangannya, meskipun jalan yang harus ditempuh semakin sulit dan penuh rintangan. Tekanan terhadap Gus Yahya semakin besar ketika beberapa pengurus senior mulai secara terbuka menyampaikan kritik. Mereka, yang selama ini menjadi penjaga tradisi dan nilai-nilai NU, merasa bahwa kebijakan Gus Yahya terlalu berani dan tidak memperhitungkan dampaknya terhadap organisasi. Pembelaannya terhadap Habib Ba'alwi adalah langkah yang tidak bijak. Kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan yang menyangkut nama besar NU, ujar seorang tokoh senior dalam salah satu wawancara. Kritik ini membawa dampak besar, karena suara para pengurus senior biasanya memiliki bobot yang lebih kuat di mata para anggota lainnya. Namun, Gus Yahya tidak menyerah. Ia mengadakan pertemuan khusus dengan para pengurus senior, berusaha menjelaskan bahwa langkahnya didasarkan pada prinsip inklusivitas dan tabayun. Meski beberapa pengurus mulai memahami niatnya, banyak yang tetap merasa bahwa kepemimpinannya membawa risiko besar bagi masa depan NU. Sidang muktamar luar biasa memasuki hari terakhir, tetapi suasananya semakin mencekam. Para peserta dari kedua kubu saling beradu argumen, seringkali dengan nada tinggi. Beberapa bahkan menganggap forum ini telah kehilangan arah, berubah menjadi arena pertarungan kekuasaan alih-alih mencari solusi untuk konflik. Di tengah suasana yang panas, Gus Yahya tetap mempertahankan sikapnya. Ia kembali menyampaikan pidato yang menegaskan komitmennya terhadap persatuan dan nilai-nilai dasar NU. Apapun hasil dari muktamar ini, saya berharap kita semua ingat bahwa NU adalah milik bersama, bukan milik satu golongan, katanya dengan suara bergetar. Namun, pidato tersebut tidak mampu meredakan ketegangan. Beberapa pengurus konservatif semakin lantang menyuarakan kritik mereka, bahkan mengajukan mosi tidak percaya terhadap Gus Yahya. Pendukung Gus Yahya mencoba bertahan, tetapi jumlah mereka terlihat semakin kecil dibandingkan kubu lawan. Akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu tiba. Suara mayoritas dalam muktamar memutuskan untuk mencopot Gus Yahya dari jabatannya sebagai Ketua PBNU. Keputusan ini disambut sorak-sorai oleh kubu konservatif, sementara pendukung Gus Yahya hanya bisa terdiam dengan wajah penuh kekecewaan. Keputusan ini mengguncang NU. Banyak pihak di luar organisasi yang terkejut dengan hasil muktamar tersebut, menganggap bahwa pencopotan Gus Yahya adalah presiden buruk bagi keberlangsungan organisasi. Ini bukan hanya tentang Gus Yahya, tetapi tentang bagaimana kita menyikapi perbedaan di NU, ujar salah satu tokoh moderat. Gus Yahya menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Dalam pidato terakhirnya sebagai ketua, ia berkata, "Saya mungkin tidak lagi berada di posisi ini,
tetapi cinta saya kepada NU tidak akan pernah pudar. Saya berharap NU tetap menjadi mercusuar bagi umat Islam, meskipun jalan yang kita tempuh penuh liku. Pidato itu disambut haru, tetapi juga menyisakan pertanyaan besar. Kemana arah NU setelah ini? Hari terakhir Gus Yahya sebagai Ketua PBNU menjadi momen yang penuh emosi. Dalam pidato perpisahannya, ia berdiri di hadapan para pengurus dengan wajah tenang, meskipun jelas terlihat guratan kekecewaan di matanya. Hari ini, saya meninggalkan jabatan ini bukan dengan rasa dendam, tetapi dengan cinta dan harapan besar untuk NU, ujarnya. Ia mengingatkan bahwa meskipun keputusan ini membawa perpecahan, NU harus tetap memperjuangkan persatuan. Kita mungkin berbeda pandangan, tetapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita melupakan misi besar NU sebagai penjaga ukhuwah dan rahmatan lil alamin, ditambahnya dengan nada bergetar. Pidato tersebut diakhiri dengan pesan yang menyentuh hati semua yang hadir. Saya mungkin tidak lagi memimpin, tetapi hati saya akan selalu bersama NU. Mari kita jaga organisasi ini, agar tetap menjadi rumah bagi semua golongan. Sebagian pengurus tampak menitikkan air mata, sementara yang lain hanya terdiam, tenggelam dalam suasana haru. Di luar gedung tempat sidang muktamar luar biasa berlangsung, ratusan pendukung Gus Yahya menggelar aksi damai. Mereka membawa spanduk bertuliskan pesan-pesan solidaritas dan seruan agar keputusan organisasi didasarkan pada prinsip, bukan tekanan politik. Kami ingin NU tetap inklusif, bukan menjadi milik segelintir golongan, seru salah satu peserta aksi. Aksi damai ini menarik perhatian media dan masyarakat luas. Para pendukung Gus Yahya menekankan bahwa mereka tidak menolak hasil muktamar, tetapi berharap keputusan tersebut tidak didasari kepentingan politik tertentu. Kami di sini untuk memastikan bahwa NU tetap menjadi organisasi yang melayani umat, bukan alat politik, ujar seorang peserta aksi lainnya. Meskipun aksi berlangsung dengan damai, ketegangan tetap terasa. Beberapa pihak melihat protes ini sebagai bentuk ketidakpuasan yang berpotensi memicu perpecahan lebih dalam. Namun, bagi pendukung Gus Yahya, ini adalah cara mereka menunjukkan bahwa perjuangan untuk nilai-nilai NU belum berakhir. Gus Yahya resmi meninggalkan jabatannya sebagai Ketua PBNU. Proses serah terima jabatan berlangsung dalam suasana yang berat. Saat ia menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan, ia melangkah keluar dari ruangan dengan kepala tegak, meskipun beban yang ia rasakan jelas terpancar dari raut wajahnya. Setelah keluar dari gedung, Gus Yahya disambut oleh para pendukungnya yang memberikan tepuk tangan meriah. Ia mengangkat tangannya, memberi salam penuh rasa syukur kepada mereka yang setia mendukungnya. Ini bukan akhir dari segalanya. Perjuangan untuk nilai-nilai NU tetap harus dilanjutkan, katanya singkat kepada media yang mengerumuninya. Hari itu menandai akhir dari kepemimpinan Gus Yahya yang penuh kontroversi. Meski demikian, banyak yang merasa bahwa ia telah meninggalkan warisan besar berupa keberanian untuk memperjuangkan inklusivitas dan solidaritas dalam organisasi. Kubu moderat yang mendukung Gus Yahya merasa terluka dengan keputusan pencopotan tersebut. Mereka merasa bahwa prinsip-prinsip yang mereka yakini telah diabaikan demi kepentingan politik sesaat. Kita kehilangan seorang pemimpin yang berani membawa perubahan, ujar salah satu tokoh moderat dengan nada kecewa. Namun, kekecewaan tersebut tidak membuat mereka diam. Mereka mulai bergerak untuk mencari cara mempertahankan nilai-nilai yang diusung Gus Yahya. Beberapa tokoh moderat mengadakan diskusi tertutup untuk merumuskan langkah-langkah strategis ke depan. Kita tidak boleh menyerah. NU harus tetap menjadi organisasi inklusif yang melayani umat, tegas salah satu pengurus. Di tengah kesedihan, ada semangat baru yang mulai tumbuh di kalangan kubu moderat. Mereka menyadari bahwa meskipun Gus Yahya telah kehilangan jabatannya, perjuangan mereka untuk mempertahankan prinsip-prinsip NU masih jauh dari selesai. Keputusan muktamar luar biasa untuk mencopot Gus Yahya membawa dampak yang dalam. Perpecahan di tubuh NU semakin nyata, dengan kedua kubu saling menaruh kecurigaan dan prasangka. Banyak yang merasa bahwa organisasi ini telah kehilangan ruh persatuannya. Beberapa daerah mulai melaporkan adanya ketegangan antara pengurus lokal yang mendukung kubu konservatif dan moderat. Ini bukan lagi tentang perbedaan pendapat, tetapi tentang perpecahan yang nyata, kata seorang pengamat NU. Konflik ini bahkan mulai memengaruhi hubungan dengan masyarakat luas, yang selama ini melihat NU sebagai simbol moderasi dan persatuan. Namun, di tengah luka yang mendalam, beberapa pihak tetap optimis bahwa NU bisa bangkit kembali. Kita pernah melalui masa-masa sulit sebelumnya, dan kita akan melewati ini juga. NU terlalu besar untuk jatuh hanya karena perbedaan, ujar salah satu tokoh senior yang mencoba meredakan situasi. Pertanyaannya adalah, apakah NU mampu bangkit sebelum luka ini menjadi terlalu sulit untuk disembuhkan? Setelah tidak lagi menjabat sebagai ketua PBNU,
Gus Yahya memilih jalur yang berbeda untuk tetap berkontribusi. Ia aktif menghadiri diskusi dan seminar, menyampaikan pandangan reflektif mengenai arah masa depan NU. Dalam salah satu forum, ia berkata, kita tidak boleh berhenti bertanya, apakah langkah yang kita ambil hari ini akan mendekatkan kita pada tujuan besar NU, menjaga ukhuwah, melayani umat, dan merawat kebangsaan? Refleksi yang ia sampaikan tidak jarang menjadi pengingat bagi banyak pengurus NU. Meski tidak lagi berada dalam struktur formal, pemikirannya masih berpengaruh, terutama bagi kubu moderat yang merasa kehilangan pemimpin mereka. Kita tidak bisa membiarkan perpecahan ini terus meluas. Kita harus berani melihat ke dalam, memahami apa yang telah salah, dan memperbaikinya, ujarnya dalam salah satu wawancara. Pandangan Gus Yahya seringkali disambut dengan antusiasme, terutama oleh generasi muda NU yang merindukan visi yang lebih progresif. Bagi mereka, Gus Yahya adalah simbol perjuangan untuk NU yang inklusif dan berdaya dalam menghadapi tantangan zaman. Sementara itu, kubu konservatif semakin mengukuhkan posisi mereka. Dengan dukungan yang lebih solid, mereka mulai menerapkan kebijakan-kebijakan baru yang dianggap lebih pragmatis. Beberapa di antaranya adalah penguatan program-program tradisional yang dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar NU. Namun, kebijakan ini tidak luput dari kritik. Beberapa pihak, terutama dari kubu moderat, merasa bahwa langkah-langkah tersebut terlalu defensif dan tidak cukup responsif terhadap perubahan zaman. Kita tidak bisa hanya melihat ke belakang. NU harus maju dengan semangat pembaruan, komentar seorang pengamat yang dekat dengan kubu moderat. Meski demikian, kubu konservatif tetap bertahan dengan keyakinan mereka. Mereka melihat kemenangan di Muktamar luar biasa sebagai mandat untuk mengembalikan NU ke arah yang mereka anggap lebih murni. Kita sedang membangun kembali fondasi yang kokoh. Ini bukan langkah mundur, tetapi langkah kembali ke akar, ujar salah satu tokoh konservatif. Pendukung Gus Yahya, meski tidak lagi memiliki posisi struktural, tetap berusaha menggalang lobi untuk menjaga semangat dialog dan inklusivitas dalam tubuh NU. Mereka mengadakan pertemuan-pertemuan kecil, mengundang tokoh-tokoh yang memiliki visi serupa untuk membahas langkah-langkah strategis ke depan. Saat ini bukan waktunya berdiam diri. Kita harus memastikan bahwa nilai-nilai yang kita perjuangkan tidak hilang begitu saja, ujar salah satu pengurus moderat dalam sebuah pertemuan. Meski jumlah mereka tidak sebesar kubu konservatif, semangat mereka untuk melanjutkan perjuangan tetap menyala. Upaya ini tidak sepenuhnya tanpa hasil. Beberapa tokoh senior yang sebelumnya berpihak pada kubu konservatif mulai membuka ruang dialog. Mereka menyadari bahwa perpecahan yang terlalu dalam hanya akan merugikan organisasi. Kita harus menemukan titik temu. Ini bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang masa depan NU, ujar salah seorang tokoh senior. Namun, usaha untuk menjaga persatuan NU menghadapi tantangan besar. Perpecahan antara kedua kubu semakin dalam, terutama setelah kebijakan-kebijakan baru yang diusung kubu konservatif memicu reaksi keras dari pihak moderat. Setiap keputusan yang diambil oleh kepemimpinan baru selalu dipandang skeptis oleh kubu yang berseberangan. Di berbagai daerah, konflik ini bahkan mulai merambah ke level struktural. Beberapa cabang NU melaporkan adanya dualisme kepemimpinan, dengan masing-masing kubu saling mengklaim sebagai representasi yang sah. Ini bukan lagi tentang kebijakan, tetapi tentang siapa yang berhak mengarahkan NU, kata seorang pengamat independen. Ketegangan ini membuat banyak pihak khawatir akan masa depan NU. Jika perpecahan ini terus berlanjut, organisasi ini bisa kehilangan legitimasi di mata umat. Namun, hingga saat ini, belum ada langkah konkret yang mampu meredakan konflik yang semakin memanas. Melihat kondisi yang semakin kritis, Gus Yahya kembali bersuara. Meski tidak lagi memiliki kekuasaan formal, ia mendorong adanya evaluasi mendalam untuk memahami akar perpecahan ini. Kita harus jujur mengakui kesalahan kita masing-masing. Tanpa itu, rekonsiliasi hanya akan menjadi kata tanpa makna, ujarnya dalam sebuah diskusi. Gagasan ini mendapat sambutan positif dari beberapa pihak. Beberapa pengurus senior yang sebelumnya dia mulai menyerukan pentingnya evaluasi internal. Mereka percaya bahwa konflik ini bukan hanya tentang perbedaan pandangan, tetapi juga tentang ketidakmampuan NU untuk menghadapi tantangan zaman secara kolektif. Meski belum ada langkah konkret, seruan untuk evaluasi dan rekonsiliasi ini mulai menjadi harapan baru bagi banyak pihak. Mereka melihat ini sebagai peluang untuk menyembuhkan luka yang telah terlanjur dalam, dan membawa NU kembali ke jalur persatuan. Keputusan Muktamar Luar Biasa, MLB, menjadi titik balik yang menandai era baru dalam tubuh NU. Kubu konservatif, yang kini memegang kendali, berfokus pada stabilisasi organisasi.
Mereka memperkenalkan program-program yang diklaim mampu mengembalikan jati diri NU, sesuai dengan tradisi lama. Kita harus kembali ke akar, menjaga NU dari pengaruh-pengaruh yang menyimpang, ujar salah satu tokoh konservatif dalam sebuah pidato. Namun, bagi Gus Yahya dan para pendukungnya, keputusan ini justru menjadi momen refleksi moral. Meski kehilangan kekuasaan, mereka tetap memperjuangkan inklusivitas dan nilai-nilai kemanusiaan yang telah menjadi ciri khas NU. Stabilitas memang penting, tetapi jangan sampai itu mengorbankan prinsip moralitas dan keadilan, kata Gus Yahya dalam sebuah wawancara. Perubahan besar ini membawa harapan sekaligus tantangan. Sementara kubu konservatif berusaha mempertahankan kendali, Gus Yahya dan kubu moderat tetap bergerak di bawah radar, menjaga agar NU tetap menjadi organisasi yang relevan bagi semua lapisan masyarakat. Meskipun perubahan yang terjadi sulit diterima oleh sebagian pihak, lambat laun banyak pengurus dan anggota NU mulai menyadari bahwa organisasi ini harus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Generasi muda NU, yang selama ini merasa terpinggirkan, mulai berbicara tentang perlunya transformasi yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan global. Diskusi-diskusi kecil mulai bermunculan di berbagai daerah, membahas bagaimana NU dapat mempertahankan tradisi tanpa mengabaikan inovasi. Transformasi itu bukan pengkhianatan, tetapi bentuk adaptasi agar NU tetap relevan, ujar seorang aktivis muda NU dalam sebuah diskusi. Kesadaran ini menciptakan ruang baru bagi dialog yang lebih produktif. Meski perpecahan masih terasa, ada harapan bahwa NU bisa menemukan jalan tengah yang mampu mengakomodasi semua pihak. Transformasi ini dianggap sebagai peluang untuk memperbaiki NU, bukan hanya dari segi struktur, tetapi juga dari nilai-nilai yang diusungnya. Meski telah dicopot dari jabatannya, Gus Yahya tidak pernah berhenti berkontribusi untuk NU. Ia tetap hadir sebagai tokoh yang memberikan panduan moral dan intelektual bagi mereka yang ingin melihat NU tetap menjadi organisasi yang inklusif. Dalam berbagai kesempatan, ia memberikan nasihat kepada para tokoh muda NU, menekankan pentingnya menjaga semangat ukhuwah dan keberagaman. Jabatan hanyalah alat, bukan tujuan, katanya dalam sebuah forum. Yang lebih penting adalah bagaimana kita tetap bisa berkontribusi, dimanapun kita berada. Kata-katanya menjadi inspirasi bagi banyak pihak, terutama mereka yang merasa bahwa perjuangan Gus Yahya belum selesai. Perannya juga terlihat dalam mediasi informal yang sering ia lakukan. Meski tidak memiliki kekuasaan struktural, ia kerap menjadi penengah dalam konflik-konflik kecil di tingkat cabang. Bagi banyak orang, Gus Yahya tetap menjadi sosok yang dihormati, bahkan setelah ia tidak lagi berada di kursi kepemimpinan. Upaya rekonsiliasi terus berlangsung, meski tidak mudah. Dialog internal digalakkan oleh berbagai pihak yang percaya bahwa NU tidak boleh terus terjebak dalam konflik. Beberapa tokoh senior, baik dari kubu konservatif maupun moderat, mulai menjalin komunikasi untuk mencari solusi bersama. Kita harus kembali ke meja dialog, bukan hanya untuk menyelesaikan konflik, tetapi untuk menyusun visi bersama bagi NU, ujar salah satu tokoh senior yang menjadi inisiator rekonsiliasi. Meski perdebatan masih terjadi, adanya dialog ini memberikan secercah harapan bahwa NU bisa kembali ke jalur persatuan. Dialog ini juga melibatkan banyak pihak dari generasi muda, yang dianggap sebagai penerus NU di masa depan. Mereka diajak untuk memberikan pandangan segar tentang bagaimana NU bisa bertahan di tengah tantangan zaman. Kita tidak hanya bicara tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan NU, kata seorang peserta dialog dari kalangan muda. Gus Yahya, dalam salah satu pidatonya, menegaskan bahwa NU harus tetap menjadi rumah bagi semua orang. NU bukan milik satu golongan, tetapi milik seluruh umat Islam yang percaya pada nilai-nilai moderasi dan keberagaman, ujarnya. Ia juga menekankan bahwa perubahan yang terjadi dalam tubuh NU harus mengedepankan semangat inklusivitas, bukan sekadar mempertahankan status quo. Masa depan NU, menurut Gus Yahya, bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Ia mendorong para pengurus untuk melihat konflik yang terjadi sebagai pelajaran, bukan hambatan. Kita harus belajar dari perpecahan ini, agar NU bisa menjadi lebih kuat dan relevan, katanya. Pesannya menjadi pengingat bahwa NU adalah organisasi yang besar dan memiliki tanggung jawab besar pula. Meskipun perjalanan ke depan penuh tantangan, Gus Yahya yakin bahwa NU memiliki potensi untuk bangkit kembali, menjadi simbol persatuan, moderasi, dan kekuatan moral bagi bangsa dan dunia.